Ang ganda naman ng... Hai movie mania bosku yang imut lucu ganteng. Ketemu lagi kita bercerita tentang aku dan dia. Maksudnya bercerita tentang sebuah film Filipina lagi bosku yang bergenre trailer yang ditayangkan pada tahun 22 ini. Di mana dikisahkan ada seorang siswi imut cantik yang menyukai singkong bokap teman sekolahnya. Gawat dah. Gimana makannya singkongnya dah terlanjur tua itu bosku. Awalnya tak dihiraukan sama bokap temannya, tetapi karena tak menyerah minta terus, akhirnya dia mendapatkan singkong gratis dari bokap temannya sejumlah beberapa ronde. Tapi siapa sangka setelah disikat singkong gratis dia tak berterima kasih, malah kemudian mengirim bokap temannya ke dunia lain. Capek deh. Mungkin singkongnya beneran ketuaan kali bosku, susah dimakan. Langsung saja kita simak alur film cerita Kinsenas Katapusan yang mungkin artinya singkong ketuaan. Hah? Gusto mo samahan? Di awal film terlihat dua orang siswi imut cantik yang berteman baik. Satu bernama An dan satunya bernama Beth. Dan kita panggil saja dia si Besti. Ana menceritakan kalau minggu depan bokapnya akan mengadakan acara ulang tahun dan dia akan mengundang Besti untuk menghadiri ulang tahun bokapnya itu. Dan Besti pun setuju untuk hadir nanti karena dia adalah spesialis pemborong singkong tua bosku. Malamnya terlihat Anan bermakan bersama kedua orang tuanya. Di situ Ana memberitahukan bokapnya yang bernama Conrado dan kita panggil saja dia Tuan Kon. Tuan Kon. Dan kalau dia akan mengundang si Besti teman baiknya ke acara ulang tahun bokapnya. Bokapnya pun setuju. Setelah makan, nyokapnya Ana pun memberi hadiah teristimewa kepada Tuan Kon dengan bercocok tanam dengan mantapnya bosku. O ba't napahinto ka? Kahit pag magdamagan, pwede na yan. Dan ternyata si Besti sering trauma dengan kejadian di mana dulu dia sering dicocok tanam oleh bokapnya juga yang membuat dia sekarang menjadi pemburu singkong tua. Next week na nga pala. Ketika berada di kantor, tampak Tuan Kon memarahi salah satu anak buah simpanannya karena sering mengirim dia foto gunung kembarnya dikala dia sedang berada di rumah. Anak buah simpanannya itu ternyata juga menyukai singkong Tuan Kon juga coy. Tuan Kon sebenarnya menolaknya, tapi karena tak kuat iman, ditambah lagi karena ada kesempatan, akhirnya terbukti. Malamnya dikala orang kantor sudah pulang kerja, mereka malah bercocok tanam di kantor tersebut, bosku. Istri Tuan Kon yang khawatir suaminya sudah larut malam tapi tak pulang-pulang itu pun memutuskan untuk cek ke kantor suaminya. Padahal Tuan Kon lagi piting saling binting dengan anak buahnya itu. Masih untung pas istrinya nyampe, kegiatan bercocok tanamnya sudah berakhir 10 ronde dengan hasil imbang bosku karena sama-sama kuat. Lagi dito ka. Pauwi na rin ako eh. Lanjut kemudian acara ulang tahun Tuan Kon pun tiba. Terlihat anak buahnya itu masih berusaha minta singkong Tuan Kon lagi, padahal di situ terdapat banyak tamu dan juga keluarganya. Di pa pwede. Kemudian datanglah juga si Besti, teman putrinya itu dan duduk bersama mereka. Dan benar-benar di luar dugaan, si Besti ini langsung memegang kakinya Tuan Kon. Mungkin mengisyaratkan untuk meminta singkongnya juga. Emang laku banget singkong Tuan Kon ini bosku. Paring Mike. Tak berhenti di situ, ketika sedang kerja Tuan Kon dichat oleh si Besti. Tapi karena tak hiraukan, keesokan harinya si Besti chat lagi dan kali ini dibalas oleh Tuan Kon. Besti juga mengucapkan ulang tahun untuknya. Besti yang asik mengechat itu hampir kelihatan oleh Ana karena Ana tidak tahu kalau teman baiknya itu menyukai singkong bokapnya. Henyo? Matangkad ba yan? Kilala ko ba yan? Lanjut malamnya si Besti ini chat lagi bertanya, "Hai, lagi ngapain? Udah makan belum? Udah bobok belum? Apa aku ganggu?" Tuan Kon yang penasaran itu pun sekarang kelihatan lebih serius untuk membalasnya. Ketika Tuan Kon mengatakan mau pulang kerja karena istrinya menunggu di rumah, si Besti ini malah mengatakan kalau dia merasa cemburu. Ya lantas membuat Tuan Kon ini agak bersemangat membalasnya lagi bosku. Kemudian Tuan Kon mengatakan kalau si Besti ini masih kecil. Dibalas lagi sama si Besti kalau usianya memang kecil, tapi pikirannya sudah tidak kecil lagi. Dan tanpa basa-basi, si Besti ini bertanya apakah ingin bukti. Si Besti langsung mengirimkan foto super dupernya ke Tuan Kon yang membuat Tuan Kon tampaknya malu-malu tapi mau bosku.
Ketika sedang di kantor, si Besti sekarang berani video call. Tuan Kon pun mengangkatnya dan terlihat si Besti memberikan penampakan gunung saljunya dan kerang jepitnya, yang membuat si Tuan Kon ini mengobok-obok singkongnya, bosku. Sejak saat itu, Tuan Kon tiap hari mendapatkan video call super duper itu. Bahkan ketika sedang sekolah, si Besti ini alasan pergi ke WC dengan alasan sakit perut. Nyatanya, dia kasih video call yang lebih super duper lagi, bosku, kepada Tuan Kon, sampai teriakannya didengar oleh teman lainnya maksudnya. Sementara itu, Tuan Kon juga sampai obok-obok singkongnya di kantornya, anjay. Bahkan ketika Tuan Kon sedang mengemudi, si Besti ini masih video call dan memberikan video super dupernya dengan pintu WC utamanya ditutup, yang membuat teman-temannya antri panjang di luar tak bisa masuk WC. Tuan Kon lantas mengatakan kalau si Besti membuat singkongnya terkelupas kulitnya. Setelah itu, si Besti ini mengirimkan pesan agar bisa bertemu langsung, tapi ditolak oleh Tuan Kon. Lantas si Besti langsung mengirimkan foto sedang bersama putrinya, yang membuat Tuan Kon segera pulang dan mendapati si Besti ini ternyata sedang makan bersama istri dan anaknya di rumah. Ketika Tuan Kon duduk bersama mereka, kaki si Besti ini dengan beraninya terus menendang kakinya Tuan Kon, bahkan sengaja menjatuhkan sendok dan memegang singkongnya Tuan Kon, bosku. Benar-benar super nekat ini namanya. Ketika bangun di tengah malam, Tuan Kon dikagetkan dengan kemunculan si Besti yang ternyata nginap di rumahnya. Si Besti ini mengatakan kalau dia menyukai Tuan Kon, dan jika dia telah merekam semua video call mereka dan akan mengirimkan ke istrinya jika Tuan Kon tidak memberinya singkong asli. Kapag nalaman nila, ano kita? Besoknya si Besti ini mengirimkan alamat agar Tuan Kon ke sana. Kali ini Tuan Kon itu pun lantas dibuat kesal dan capek dan memutuskan untuk bermain dan akan memberikan singkongnya. Dan mereka pun bertemu di tempat yang dijanjikan. Sesampai di sana, si Besti ini langsung dikasih singkongnya beneran sampai kenyang. Kemudian berlanjut di mobil dan berakhir di WC, bosku. Mantap benar. Belakangan, Tuan Kon pun mengatakan kalau dia tidak bisa sering memberikan singkongnya lagi. Tapi kemudian si Besti ini mengatakan tidak masalah. Yang penting sebulan bisa dapat 2 kali. Jika si Besti ini masih mau, biar Mimin kasih singkong Mimin juga deh, bosku. Dan ketika sedang jalan-jalan bersama istrinya, Tuan Kon dicat lagi untuk ketemu. Sesampai di sana, Tuan Kon malah kaget melihat temannya si Besti ada di situ juga, yang siap meminta singkong juga. Dan mereka bertiga pun bertempur di situ hingga di tengah pertempuran itu, di luar dugaan si Besti ini melayangkan belati ke arah Tuan Kon dan membuat Tuan Kon pun berpindah ke dunia lain, bosku. Sedangkan temannya yang pingsan itu telah meneguk anggur yang telah dikasih bubuk oleh si Besti. Kemudian Besti meletakkan belati itu ke tangan temannya, seolah-olah temannya yang membuat Tuan Kon berpindah ke dunia lain. Dan film pun berakhir, bosku. Sungguh sebuah film yang awalnya terlihat membagongkan karena bagaimana bisa temannya menyukai dan terus meminta singkong dari bokap temannya. Yang ternyata si Besti ini sering mengalami trauma karena dulu sering dicocok tanam oleh bokapnya juga, sehingga membuat dia ingin membalaskan kepada semua jantan yang ditemuinya. Tuan Kon telah masuk ke perangkap si Besti karena dia mungkin kurang beriman. Padahal si Besti ini teman dari putrinya, tapi dia tetap memberikan singkong kepadanya. Semoga kita bisa melawan hawa nafsu yang ada di sekeliling kita dengan terus mendekat dan berdoa kepada Allah. Yang Movie Mania sampai di sini dulu. See you. Oke.